Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Pagoyangan. Selamat bergabung bersama kami. Inilah situasi dan lokasi SMA Negeri 1 Pagoyangan. Para siswa kelas 10, berikut kami akan menjelaskan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bersama, tahun ajaran 2022-2023 SMA Negeri 1 Pagoyangan menerapkan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Karakteristik utama dari kurikulum Merdeka yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakteristik sesuai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua, berkebinekaan tunggal. Dimensi yang ketiga, mandiri. Dimensi yang keempat, bergotong royong. Dimensi yang kelima, bernalar kritis. Dan dimensi yang keenam, kreatif. Penguatan profil pelajar Pancasila melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5. P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila meliputi Proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya, Proyek Berrekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI, Proyek Bhinneka Tunggal Ika, Proyek Gaya Hidup Berkelanjutan, Proyek Kearifan Lokal, Proyek Kewirausahaan, dan Proyek Suara Demokrasi. P5 yang akan diterapkan di SMA Negeri 1 Pagoyangan di kelas 10 semester 1 yang pertama adalah Proyek Gaya Hidup Berkelanjutan. Yang kedua, Proyek Kewirausahaan. Yang ketiga adalah Proyek Berrekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI. Berikut akan kami paparkan mengenai proyek yang pertama, yaitu Proyek Gaya Hidup Berkelanjutan. Silakan simak tayangan berikut ini. Proyek yang pertama adalah Proyek Pengembangan Profil Pelajar Pancasila Gaya Hidup Berkelanjutan dengan subtema pengolahan sampah organik di lingkungan sekolah. Proyek ini akan dilaksanakan selama 12 minggu atau 162 jam pelajaran. Adapun relevansi tema dan topik proyek adalah 1. Tema Gaya Hidup Berkelanjutan. 2. Topik proyek pengolahan sampah limbah sekolah. Relevansi tema dan topik proyek dengan memanfaatkan limbah yang berasal dari lingkungan sekolah, limbah organik dapat menghasilkan produk kompos yang bernilai ekonomi. Kompetensi inti meliputi deskripsi singkat proyek, yaitu menciptakan produk yang memiliki nilai ekonomi dari limbah organik yang diolah menjadi produk kompos. Yang kedua, dimensi dan subelemen dari Proyek Pelajar Pancasila. Dimensi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya adalah akhlak kepada alam. Subelemen, peserta didik mampu menjaga lingkungan alam sekitar. Dimensi yang kedua, kreatif, dengan elemen menghasilkan karya dan tindakan yang otentik. Subelemen, peserta didik mampu menghasilkan produk kompos yang bernilai ekonomi.
yang berasal dari limbah organik yang berada di sekitar sekolah. Target capaian di akhir fase setelah mengikuti kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, peserta didik mampu menghasilkan produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi yang berasal dari limbah organik yang ada di sekitar sekolah. Alur kegiatan proyek meliputi yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan dilakukan oleh guru mata pelajaran yang berkolaborasi dengan menyosialisasikan materi proyek penguatan pelajar Pancasila meliputi pengertian, tujuan, dan manfaat kegiatan proyek. Kemudian memperkenalkan tema proyek dan memperkenalkan elemen dan sub-elemen proyek. Tahap kontekstualisasi meliputi menggali informasi terkait limbah yang berasal dari sampah organik yang ada di sekitar sekolah, melakukan survei lingkungan terkait limbah organik yang ada di sekolah, memilih limbah organik yang akan dijadikan proyek, menentukan jenis produk yang akan dikerjakan secara berkelompok. Alur selanjutnya adalah aksi, meliputi peserta didik di bawah bimbingan pendidik menyusun proposal atau rencana kegiatan proyek. Peserta didik mempersiapkan alat dan bahan yang akan dibutuhkan. Peserta didik mengerjakan proyek di bawah bimbingan pendidik. Proyek dikerjakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Merancang pengemasan hasil proyek, pelabelan hasil proyek, membuat konten yang menarik untuk memasarkan hasil proyek, kemudian merencanakan pemasaran hasil proyek. Alur selanjutnya adalah refleksi. Pendidik dan peserta didik melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil proyek. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Berdasarkan hasil refleksi, pendidik dan peserta didik merencanakan tindak lanjut terhadap proyek yang sudah dilaksanakan. Pada pelaksanaan proyek ini disiapkan juga rubrik asesmen proyek profil pelajar Pancasila yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan hasil. Kemudian kami sudah membuatkan jadwal pelaksanaan proyek. Sebagaimana direncanakan, kita akan melaksanakan proyek setiap hari Kamis setelah jam kelima dan hari Jumat, dengan rincian mulai dari perencanaan pada minggu pertama, minggu kedua, kemudian pelaksanaan. Silakan bisa dilihat pada jadwal tersebut sampai dengan hasil. Di sini sudah dijelaskan mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-12. Demikian deskripsi singkat mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertema gaya hidup berkelanjutan dengan subtema pengolahan sampah organik di lingkungan sekolah. Semoga apa yang kita rencanakan dapat kita laksanakan bersama. Sampai jumpa di aksi nyata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.